Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan 11 yang membahas tentang desain interface dan desain input dan output. Materinya ada dua, sangat sedikit, interface dan input output. Apa itu user interface? User interface adalah dialog yang saling berhubungan antar menu, tombol, dan layar. Jadi menu, tombol, dan layar ini disebut diagram, navigation diagram atau navigasi. Itu menurut Nurlin 2007. Lalu desain antar muka pemakai ini contohnya ada file, ada edit, ada displayer icon, ada dekorator, ada eksekutor, dan lain-lain. User interface ini contohnya di sistem pembelian ada barang, akun, transaksi, dan supplier. Contohnya untuk barang dan form akun. Ini untuk barang, biasanya kan ada kode barang, nama barang, harga, stok. Aksinya ini bisa edit, bisa hapus. Itu untuk master. Dan ada tambah ini atau input sama saja. Desain seperti ini biasanya ada yang berbasis web ya, bukan berbasis desktop. Kalau desktop kan tombolnya kelihatan tidak berbentuk link seperti ini. Ada tombolnya. Lalu ada form akun, ada kode akun, nama akun, dan aksi. Sama tadi karena ini masih file master. Kalau transaksi itu sebaiknya tidak ada edit, tidak ada hapus, tapi sebaiknya hanya ada tambah data. Karena kalau transaksi sudah masuk tidak mungkin untuk dihapus. Perancangan input. Bahan mentahnya dari mana? Bahan mentahnya adalah dari dokumen-dokumen di organisasi dan transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Formulir ini sangat penting. Formulir ini salah satu dokumen. Contohnya kalau pendaftaran mahasiswa baru. Nah, itu kita lihat formulirnya seperti apa. Biasanya di input manual. Lalu kita buat rancangan layar atau interface harus sesuai dengan formulir tersebut. Namanya juga dokumen dasar, nama formulir. Tujuan perancangan input yang pertama adalah agar lebih mudah dan efisien. Lalu yang kedua, menjamin input memenuhi tujuan. Jadi kalau misalkan entrian datanya ada 10, maka ada 10 dan sesuai dengan formulir yang sebetulnya. Lebih mudah ini karena dengan komputer ya, jadi tidak perlu menyimpan data dalam bentuk kertas. Lalu yang ketiga adalah tepat. Penyelesaiannya tepat waktu, tidak terlalu lama karena diproses oleh komputer. Yang keempat, tampilan layar dan formulir yang menarik agar user tidak bosan. Yang kelima adalah tidak rumit dan sangat sederhana, mudah dimengerti oleh user yang baru menggunakan. Yang keenam adalah konsisten. Konsisten ini jika memang di entry nama pelanggan, maka di interface-nya pun nama pelanggan, bukan dengan singkatan-singkatan. Lalu beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah fungsinya, lalu menunjukkan macam. Tadi ada barang, ada pelanggan, itu macamnya. Lalu fungsinya apakah untuk input, apakah untuk cetak. Yang selanjutnya, catat dengan jelas, konsisten dan akurat sesuai data yang sebenarnya yang sudah dia input. Yang ketiga adalah distribusi datanya itu mudah karena dengan jaringan. Yang keempat, transaksi. Jadi membantu pembuktian, nanti tinggal dicetak dengan komputer sesuai data yang diinput. Yang kelima adalah sebagai backup jika form manual atau kertasnya hilang. Yang kedua, petunjuk merancang dokumen dasar. Ada kertas, ada ukurannya. Jadi kalian kalau ingin menginput atau membuat file di Microsoft Word atau dimanapun itu, ukuran kertasnya diperhatikan, ukuran dokumennya pun diperhatikan, warna, judul, nomor dokumen, nomor urut, dan jumlah halaman, serta spasi. Itu kalau mau merancang untuk dokumen yang dicetak terutama. Pembagian area, pembuatan caption, yes, no, check off, dan instruksinya. 4 garis pedoman untuk merancang formulir. Yang pertama, mudah diisi. Yang kedua, memenuhi tujuan. Ketujuan input barang maka memenuhi atau dan dapat dicetak bukti surat pesanan. Yang ketiga adalah tepat waktu, dan yang keempat menarik. Itu sama dengan yang tadi, mirip. Lalu cara mengurangi masukan, ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan kode. Jadi
menggunakan kode yang otomatis dari sistem, sudah ada formatnya, misalkan tanggal lalu nomor surat. Yang kedua adalah relatif konstan. Konstan itu datanya, kodenya itu aja dan tinggal bertambah ya, karena sudah ada format tersendiri. Yang ketiga, jam dan tanggal dapat diambil dari sistem ya, jadi tidak perlu menginput lagi. Lalu tadi maksud yang kedua, data yang relatif konstan, misalkan saya butuh data barang, tidak perlu menginput ulang, tapi si data barang sudah ada di database, tinggal kita ketikkan kode atau namanya saja sudah muncul sendiri. Yang keempat, rutin perhitungan. Dan perhitungan ini tidak dilakukan secara manual, tapi otomatis oleh sistem, mungkin ketika kita menekan enter atau menekan tombol simpan. Perancangan output. Output ini berupa hard copy. Output ini dapat berupa kertas atau juga dapat berupa soft copy. Tujuan yang harus dicapai saat merancang output, yang pertama untuk tujuan tertentu. Tadi ya, outputnya untuk misalkan bukti pesanan. Yang kedua, bermanfaat. Bukti pesanan ini manfaatnya untuk membuktikan bahwa si customer ini memesan barang dan berapa banyaknya. Yang ketiga, mengirimi jumlah output yang tepat. Nah, di entry tadi misalkan jumlahnya 10, maka dicetak juga harus 10. Yang keempat, distribusi output yang tepat. Itu tadi kalau sudah dicetak maka diberikan kepada yang berhak. Yang kelima, tepat waktu, karena cetaknya ini sangat cepat, jadi tidak perlu menggunakan printer dan harus diinput ulang. Yang keenam adalah metode output yang paling efektif. Tipe output ada internal, ada eksternal, dan mengatur tata letak isi output. Cara penggambarannya adalah yang pertama, ditulis apa adanya, bentuknya sesuai dokumen aslinya. Yang kedua, nilainya berasal dari suatu field. Yang ketiga, nilai berasal dari suatu field ini maksudnya nilainya tadi sudah diinput, jadi tinggal ditarik datanya. Dan yang ketiga, nomor sebagai acuan nilai data. Nah, ini kode ini adalah untuk acuan ketika kita akan mencetak dengan printer. Kita tinggal input kodenya, misalkan surat pesanan kodenya SP001. Nah, kita tinggal input, nah keluar semua, dicetakannya langsung otomatis. Panah ke bawah menunjukkan cara penggambaran spasi di bagian tata letak printer. Ada spasi tunggal, ada spasi 2, baris tertentu, dan kombinasi percetakan. Nah, ini langkah-langkah prototipenya menyiapkan. Yang pertama, kebutuhannya apa saja, lalu siapa penggunanya, lalu item data, ukurannya berapa, judulnya, nomor halaman. Nah, ini untuk menyiapkan output semuanya ini. Jadi harus komplit dari atas sampai bagian terbawah si laporan atau bukti tersebut. Petunjuk untuk merancang layar. Layarnya harus sederhana, tidak terlalu rumit dan tidak membingungkan, terutama pengguna yang masih awal menggunakan atau umum. Yang kedua adalah presentasi layar tetap konsisten. Jadi kalau di handphone kadang ada yang terpotong-potong. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Yang ketiga, fasilitas gerakan pengguna di antara layar. Gerakannya sesuai dengan laptop. Kalau handphone juga bisa terbatas. Yang keempat, ciptakan suatu layar yang menarik. Mungkin dari pewarnaan atau desainnya sendiri. Bentuk laporan adalah yang pertama berbentuk tabel. Berbentuk tabel ini ada 4. Ada notice, equipoise, variance, dan komparatif. Kalau notice ini adalah memerlukan perhatian khusus, sesederhana mungkin tetapi jelas. Itu notice report. Notice report ini seperti catatan kecil lah ya. Lalu yang kedua, equipoise report, laporan untuk perencanaan sebagai dasar mengambil keputusan. Itu bedanya dengan notice dan equipoise. Variance, selisih antara standar dengan kenyataan, jadi bervariasi laporannya. Ini ada hitung-hitungan. Dan komparatif adalah membandingkan, namanya compare, membandingkan antara satu hal dengan lainnya. Contohnya adalah laporan neraca, ada debit kredit. Laporan berbentuk grafis, yang pertama adalah garis, batang, lalu pastel. Kalau garis ini berbentuk seperti garis saja, bagan, tapi berbentuk line chart seperti di Excel ada ya. Lalu batang itu berbentuk batang-batang, kotak-kotak. Kalau pastel adalah berbentuk seperti pie, bulat. Studi kasus
ada dokumen masukan, ada formulir, ada data buku. Lalu keluarannya ada ini studi kasus pendaftaran anggota perpustakaan. Lalu ada kartu anggota, bukan hanya pendaftaran tapi peminjaman dan pengembalian juga. Lalu ada laporan peminjaman dan pengembalian. Kita lihat ini rancangan input di screen, ada dashboard. Nah, ini dia buku anggota terbaru peminjaman terakhir, nih dashboardnya. Lalu studi kasus, input dan output. Nih input form barunya, anggota baru sesuai formulir yang diisi di kertas ya, baru di input. Lalu input data buku pun sesuai dengan informasi yang ada di buku yang dibutuhkan untuk di input ke database. Gambarnya juga ini harus ada covernya. Lalu input dan output, ini kartu anggota yang dicetak dari input formulir anggota tadi, tinggal dicetak, nomor kartunya otomatis. Lalu laporan peminjaman dan pengembalian, ini harus komplit tanggal pinjam, tanggal kembali, ada denda, total denda, dan status buku. Studi kasus dokumen input dan output, proses bisnis sistem informasi perpustakaan umum. Yang A adalah pendaftaran, peminjaman, pengembalian, dan pembuatan laporan. Jadi pendaftaran di masing-masing proses ini harus dijelaskan secara lebih rinci. Nanti kalau kalian di TA seperti itu. Pendaftaran yang pertama, misalkan anggota datang, mengisi formulir, menunjukkan KTP, lalu si petugas mencatat ke dalam buku. Setelah sudah dicatat, lalu diberikan kartu anggota. Yang kedua, misalkan peminjaman, sebelum meminjam harus memberikan kartu anggota sebagai bukti bahwa dia anggota perpustakaan. Lalu dicatat buku pinjamannya. Setelah itu dicatat juga kapan harus dikembalikan. Nah, pengembalian buku ini dilihat dari tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Kalau misalkan tepat waktu tidak mendapat denda. Nah, kalau misalkan telat mendapat denda. Dicatat di buku daftar peminjaman. Yang terakhir adalah membuat laporan. Laporan ini melihat catatan dari buku daftar peminjaman. Dan dilihat laporannya untuk judul tabel, field-fieldnya itu apa saja, harus disesuaikan. Dari proses bisnis didapatkan dokumen input-output, yaitu inputnya formulir, outputnya kartu anggota, dan laporan. Nah, ini formulir untuk inputannya. Tujuannya anggota, sumbernya dari anggota karena yang input anggota. Lalu dari anggota diberikan, setelah diisi diberikan kepada petugas. Medianya kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya adalah setiap ada calon anggota perpus yang melakukan pendaftaran. Nah, ini kartu anggota. Ini juga laporan peminjaman. Kartu anggota setiap ada anggota baru. Sumbernya adalah siapa yang memberikan si petugas. Untuk siapa si anggota. Lanjut laporan, sumbernya adalah anggota, sumbernya adalah petugas perpus. Tujuannya harusnya bukan anggota tapi pimpinan laporan ini, karena laporan tidak diberikan kepada anggota. Frekuensinya setiap bulan. Ini latihan membuat desain interface dan desain input-output sesuai kasus yang diberikan dosen. Jadi kemarin kita sudah pernah, kalian sudah pernah melihat ya. Untuk desain yang pernah saya screenshot, itu ada menunya, desain interface dan desain output, input-output. Ini sudah pernah, saya anggap kalian sudah paham. Dan kalian kerjakan pilihan ganda saja 5 soal di akhir slide. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.